Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Seperti biasa di malam Sabtu kita mengkaji tafsir Al-Quran menggunakan kitab tafsir Jalalain, yaitu karya tafsir yang disusun oleh dua imam, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di surat Al-Ahqaf, ya, ayat ke-46 ya. Surat ke-46. Terakhir kita sampai ayat yang ke-30, 29, 30, udah sampai 32 bahkan ya. Ya. Jadi kesimpulan dari pertemuan sebelumnya, ayat sebelumnya, permasalahan yang kita bahas sebelumnya yaitu membahas tentang serombongan atau rombongan jin yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sholat, mengimami sholat para sahabatnya di Batni Nakhl, sholat subuh, ketika itulah para jin datang mengerumuni beliau dan para sahabatnya, lalu mereka mendengarkan apa yang beliau baca dalam sholat subuh, ya. Karena kalau sholat subuh kan bacanya dijaharkan, dikeraskan, dan inilah yang disunahkan. Artinya Bapak, kalau misalkan ada suatu saat orang sholat subuh tapi tidak dijaharkan, ya sah-sah saja, ya, tapi dia tidak dapat pahala sunnah. Kalau satu kali dua kali masih dimaklumi, tapi kalau terus menerus bisa terjatuh dalam bid'ah. Ya, karena dia udah mengada-ada. Sholat subuh kan asalnya dijaharkan, tiba-tiba dia dibaca sir terus. Nah, ini namanya bid'ah Bapak. Begitu juga sholat zuhur, asar. Dibacaan sholatnya disirkan, dilirihkan, tidak dikeraskan. Tapi kalau ada orang baca zuhur dikeraskan, nah ini dia sudah meninggalkan sunnah Nabi. Sholatnya batal? Tidak ya. Tapi kalau terus menerus bid'ah juga Bapak ya. Yang dianjurkan, yang sunnah itu ketika sholat zuhur atau asar dikeraskan sebagian ayat, enggak semua bacaan sholat. Jadi bukan baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Ada yang sholat zuhur dikeraskan? Pernah ada Bapak? Pernah ada pengalaman? Belum pernah? Pelana pernah. Saya pernah dulu lagi sholat zuhur apa asar lupa gitu, waktu dulu masih jadi santri. Kebetulan di samping rumah santri, rumah kontrakan dijadikan base camp santri. Di samping ada musola. Nah kebetulan yang jadi imam ini orang setempat lah gitu. Kalau nggak salah sholat zuhur apa asar, saya lupa. Asar. Nah ketika takbir Allahu Akbar, dia jadi imam kan. Kami yang santri adzan sama iqamat, dia yang jadi imam. Nah ketika udah takbir, tidak berapa lama dia Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bingung kita, gimana ini? Kok dia malah dikeraskan? Terus ketika wairil maghdubi alaihim waladdallin, yang belakang amin. Sama-sama jahil. Kita yang masih belajar agama bingung, baru belajar kan ibarat bingung, ini gimana dikeraskan? Oh, kalau dia wairil maghdubi alaihim waladdallin, oh berarti keraskan juga amin. Jadi semuanya juhal. Imamnya jahil dan makmumnya pun jahil juga ya. Harusnya jangan ikut amin, masih jangan dikeraskan, karena itu perbuatan imam salah kan, jangan diikuti ya. Jangan malah ikut amin Bapak. Apa? Bukan, kalau dia saya yakin enggak. Masa, karena gini, orang seawam-awamnya orang muslim pasti tahu lah kalau sholat zuhur asar itu tidak dikeraskan kan. Ini siang Bapak, kecuali kalau mungkin lagi mendung atau gerhana matahari, mungkin dia nganggapnya sholat maghrib.
Tapi ini jelas adzannya adzan di waktu asar, terang benderang. Cuman kita bingung jadi santri, gimana nih? Kok dia baca dikeraskan Al-Fatihah? Nah, pas di akhir ayat, di akhir ayat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, akhirnya amin. Ya, jadi kesimpulannya imamnya jahil dan makmumnya pun jahil, semuanya juhalah. Ya, itulah pengalaman menarik, ya. Ya, jadi kita kembali lagi. Nabi SAW ketika itu sedang sholat subuh bersama para sahabatnya di Batnin Nakhl. Datanglah para rombongan rombongan jin mendengarkan bacaan Nabi SAW ketika sholat subuh, terdengar. Nah, ketika mereka sudah hadir di situ mendengarkan, mereka kumpul di situ, mereka pun berkata satu sama lain, ansitu, dengarkanlah, diamlah dan dengarkanlah dengan baik, dengarkanlah dengan cermat. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin, maka tatkala salatnya sudah selesai, bacaan Al-Qur'an selesai, mereka pun kembali kepada kaum mereka untuk memberikan peringatan kepada kaum mereka. Lalu mereka pun berkata, setelah itu Allah sebutkan, ya qaumana, setelah kembali kepada kaum mereka, mereka berkata, ya qaumana, wahai kaum kami, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, sesungguhnya kami telah mendengar sebuah kitab yang diturunkan setelah Musa. Kitab apa kira-kira? Al-Quran maksudnya. Kami baru saja dengar Al-Quran dari seorang yang katanya Nabi, ya ibaratnya gitu. Kami baru saja mendengar sebuah kitab yang diturunkan setelah Musa membenarkan yang sebelumnya, yaitu membenarkan kitab-kitab yang setelah Taurat, ya, Injil dan semacamnya, yang sebelum Al-Quran, Taurat, Injil dan semacamnya. Dan kitab tersebut, kata para jin sini disebutkan, yahdi ilal haq, mengarahkan atau memberikan petunjuk pada kebenaran, ya, artinya mengarahkan pada kebenaran, membimbing pada kebenaran, wa ila tariqim mustaqim, dan menuju jalan yang lurus. Lalu mereka berkata lagi, ya qaumana ajibu da'iyallah, wahai kaum kami, penuhilah panggilan, penuhilah orang-orang yang menyeru kepada Allah. Siapa orang yang menyeru kepada Allah di sini? Nah, Rasul, ya, Nabi Muhammad SAW. Ya, penuhilah orang yang mengajak kepada Allah dan berimanlah kepadanya, yaitu kepada Rasul tersebut. Yaghfir lakum min dunubikum, niscaya dia mengampuni dosa-dosa kalian, wa yujirkum min adzabin alim, lalu melindungi kalian dari siksa yang pedih. Nah, di sini para jin menyebutkan mereka mengajak kaum mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu jin menyebutkan kalau mereka beriman, memenuhi panggilan Nabi Muhammad SAW, menyambut ajakan beliau untuk beriman kepada Allah, maka balasannya apa? Yaghfir lakum min dunubikum, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka dan melindungi mereka dari siksa yang pedih. Ini balasan orang yang beriman, artinya mereka Islam. Jadi kalau mereka mau masuk Islam, balasannya Allah akan mengampuni dosa mereka semuanya, ya, dosa-dosa mereka ketika masih kafir, dan juga melindungi mereka dari siksa Allah. Artinya orang yang masuk Islam ini memiliki keutamaan, dosanya diampuni oleh Allah dan dilindungi dari siksa neraka. Nah, ini Bapak-Bapak. Dan pada pertemuan sebelumnya sempat ada iskal. Waktu pertemuan sebelumnya kan disebutkan di sini para jin kan berkata, Allah sebutkan, berimanlah kepadanya, niscaya dia mengampuni dosa kalian. Kata Imam Al-Mahalli, ba'dhaha, sebagian dosa kalian, bukan semuanya. Artinya bukan semua dosa kalian, sebagian. Maksudnya apa? Li'anna minha, sebab di antara dosa ada yang namanya al-madzalim, kezaliman, perbuatan zalim, aniaya. Ya, la tughfar illa biridha ashabiha. Karena yang namanya kezaliman tidak akan diampuni oleh Allah
kecuali kalau orang yang dizalimi ridho, memaafkan. Artinya Bapak, kalau dari ayatnya kan, wahai kaumku, kaum jin, penuhilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul, berimanlah kepadanya, niscaya diampuni dosa kalian. Di sini kalau disebutkan ampun dosa kalian, yang terbayang di pikiran kita berarti semuanya dosanya diampuni, ya tidak? Karena Allah sebutkan juga dalam surat Al-Anfal, qul lil ladzina kafaru iyyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang kafir, kalau mereka mau berhenti apa? Berhenti dari kekafiran mereka, berhenti dari memerangi Rasul, yughfar lahum ma qad salaf. Niscaya diampunilah apa yang telah berlalu dari diri mereka. Maksudnya diampuni apa? Dosa mereka yang sudah lalu. Nah, di sini kan kalau yang kita pikirkan berarti semua dosa kan? Dosa apapun, mau dosa terkait dengan Allah atau dosa yang terkait dengan hamba manusia. Namun kata Imam, di sini kata Imam Al-Mahalli, tidak semua dosa. Kalau orang kafir masuk Islam, tidak semua dosanya diampuni. Ya, karena ada sebagian dosa yang tidak diampuni. Di antaranya kezaliman. Kalau seorang kafir berbuat zalim lalu masuk Islam, dosanya terkait Allah, syirik misalkan, apalagi mencela Allah, ini diampuni. Tapi dosanya terkait manusia tidak diampuni. Jelas Bapak ya? Nah, ini Bapak, kalau kita baca sekilas begini saja masih umum sekali. Jadi kesannya gimana ya? Kalau misalkan ada orang kafir nih, misalkan dia dulu membunuh, setelah itu masuk Islam, dia sujud kepada misalkan kepada patung, dia juga mencela Nabi Muhammad, mencela Allah, mencela malaikat, mencela semua kekufuran dia lakukan, termasuk pembunuhan, lalu masuk Islam. Pertanyaannya, dosanya diampuni semua? Gimana nih? Diampuni nggak? Nah, kalau kita lihat penjelasan Imam Al-Mahalli, kalau kezaliman nggak diampuni, masih kezaliman kepada hamba. Adapun kepada Allah diampuni. Terus gimana nih kalau kepada hamba, membunuh, mencuri, gimana nih? Ya Bapak, ayol ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah, dalam hal ini perlu kita rinci. Jadi setelah saya baca lagi penjelasan para ulama, nggak mutlak juga Imam Mahalli. Contohnya begini Bapak, saya mau nanya nih, ketika contohnya gini aja lah, ketika para sahabat masuk Islam, para sahabat Nabi kan dulunya apa? Kafir kan? Musyrik kan? Saya mau nanya, sebelum mereka masuk Islam, mereka melakukan kezaliman nggak? Ada di antara mereka membunuh anak, ya kan? Membunuh suku lain, membunuh perang kabilah, ya kan? Itu kan kezaliman kan? Membunuh orang tanpa alasan dibenarkan kan? Lalu ketika itu masuk Islam, pertanyaan, apakah Rasulullah menyuruh para sahabat untuk mendatangi keluarga yang terbunuh lalu minta maaf? Nggak ada kan? Nah, jadi gimana nih? Imam Al-Mahalli menyatakan kalau kezaliman nggak diampuni. Gimana nih? Sedangkan kenyataannya para sahabat, banyak di antara mereka sebelum masuk Islam, di antara mereka ngambil harta orang lain tanpa alasan dibenarkan. Ada di antara mereka membunuh orang tanpa alasan dibenarkan. Ada lagi begini. Wah, selain syirik tentunya ya. Lalu masuk Islam. Nah, ketika mereka masuk Islam, apakah disuruh, kamu dulu pernah membunuh orang kan? Minta maaf pada keluarganya. Kamu pernah ngambil harta milik fulan kan? Minta maaf pada ini. Ada di antara sahabat yang kayak gitu? Gak ada. Makanya perlu dirinci Bapak ya. Jadi begini, mungkin bisa dibagi dalam 3 poin. Pertama, terkait apakah dosa orang kafir setelah masuk Islam diampuni oleh Allah. Pertama, kalau dosa tersebut terkait dengan Allah, dosa yang ada hubungannya dengan Allah, maka ini diampuni seluruhnya tanpa kecuali. Sepakat para ulama. Jelas Bapak ya? Ini kalau dosa misalkan seorang ketika belum masuk Islam mencela Nabi Muhammad, mencela Allah, mencela Al-Quran, ada nggak seperti itu? Ada. Wow, banyak yang seperti itu. Bahkan ada yang saya pernah lihat di internet,
Ada seorang politisi Belanda, dia sebelum masuk Islam penentang Islam paling keras. Dia termasuk bagian partai di Belanda yang sangat anti-Islam. Dia pengennya, partai dia itu pengennya menghentikan imigrasi Muslim yang masuk ke Belanda. Dihentikan, nggak boleh masuk lagi. Karena Muslim di Belanda rata-rata pendatang, orang Maroko rata-rata. Jadi pendatang ini yang ke Belanda rata-rata Muslim ya. Nah, jadi partai dia ini pengen menghentikan imigran Muslim. Dihentikan, bahkan Muslim ini kalau bisa dipermasalahkan lah. Artinya mereka dianggap kriminal, pelaku kriminal gitu. Ajarannya dilarang lah, istilahnya agama dilarang. Nah, dia ingin menyusun buku-buku yang intinya menyerang Islam. Begitu terus dia. Sampai suatu hari Allah takdirkan, dia cerita sendiri. Ketika dia sedang mau menyusun buku untuk menyerang Islam, tiba-tiba jatuhlah di hadapan dia Al-Quran. Kebetulan Al-Qurannya di atas. Apa ini? Kenapa ini tiba-tiba jatuh? Nggak ada angin, nggak ada hujan, kok jatuh? Ibaratnya gitu. Dia pun buka. Ini Al-Quran terjemahan nih. Walaupun dia kafir, tapi dia kan butuh referensi kan? Dia baca-baca, akhirnya masuk Islam. Yang tadinya ingin menghabis Islam, malah dia masuk Islam. Nah, orang seperti ini kalau masuk Islam, diampuni nggak kesalahan dia tadi? Diampuni, karena ini terkait dengan Allah. Jelas ya? Bukan terkait dengan hamba. Nah, itu Bapak. Jadi ini pertama ya, dosa orang kafir sebelum masuk Islam, kalau itu terkait dengan hak Allah, maka dosanya diampuni mutlak semuanya. Itu pertama. Lalu kedua, dosa yang dilakukan oleh orang kafir sebelum masuk Islam terkait dengan manusia yang lain, kalau memang dilakukan dalam keadaan dia statusnya sebagai kafir harbi, maka dosanya diampuni secara mutlak juga. Statusnya siapa? Misalkan seperti ini, seperti para sahabat lah dulu kan. Dulu kan belum ada kafir harbi, kafir dhimmi. Di awal-awal Islam kan kafir harbi semua kan, ya kan? Nah, misalkan ada orang tinggal contoh aja di sebuah negara kafir di Eropa atau di Amerika. Orang ini menyerang Islam, baik dengan lisan maupun tangan. Dia merampok kaum muslimin, merampok harta kaum muslimin, bahkan menghabisi nyawa kaum muslimin. Kan nggak dibenarkan kan menghabisi nyawa kaum muslimin kan? Nggak boleh kan? Ya kan? Ternyata masuk Islam, dia sudah menguras harta kaum muslimin anggap 1 triliun. Ketika dalam keadaan kafir dan memerangi kaum muslimin, dan dia juga sudah menghabisi anggap ratusan kaum muslimin, lalu masuk Islam. Pertanyaan, diampuni tidak? Diampuni nggak kira-kira? Diampuni. Terus harta yang sudah diambil bagaimana? Halal untuk dia. Jelas apa ya? Ini kalau statusnya dia kafir harbi, kafir yang istilahnya mengambil sikap memerangi kaum muslimin, terang-terangan memerangi kaum muslimin. Kafir, dia seorang kafir plus tinggalnya di negara kafir tentunya ya. Jelas apa ya kasusnya ya? Seperti di Mekah. Mekah dulu kan negara harbi kan? Artinya bukan negara Islam ketika itu kan. Nah, para orang-orang musyrik kan menyiksa kaum muslimin. Ada yang membunuh, bahkan ada yang merampas hartanya. Ya tidak? Ya. Setelah itu masuk Islam. Nah, pertanyaan, apakah Rasulullah nyuruh sahabat yang masuk Islam, kamu dulu pernah membunuh orang, minta maaf pada keluarganya? Pernah nggak? Ya. Nggak kan? Terus kamu dulu pernah ngambil harta si fulan, kamu balikan lagi. Ada nggak seperti itu? Nggak ada. Itu menunjukkan kalau seorang kafir melakukan kezaliman kepada manusia, sedangkan statusnya sebagai kafir harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin secara terang-terangan, lalu masuk Islam, maka dosa-dosanya diampuni. Dosanya kepada manusia ya diampuni ya. Dan harta, darah yang sudah terlanjur ditumpahkan itu dimaafkan. Dan harta yang sudah diambil halal bagi dia. Jelas Bapak? Jelas? Amin ya? Jelas ya? Jelas nggak? Jelas ya? Statusnya kafir harbi, dia mencuri harta orang lain dalam keadaan dia kafir yang memerangi kaum muslimin. Nah, ini yang kedua. Lalu yang ketiga, kalau orang kafir melakukan kezaliman kepada manusia
membunuh, mencuri, merampok, korupsi dan semacamnya, sedangkan statusnya sebagai kafir dhimmi artinya kafir yang hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin, atau kafir mustakman, kafir yang minta perlindungan kepada negara muslim lalu diberikan perlindungan. Nah, kalau kafir jenis ini lalu masuk Islam, kezalimannya diampuni tidak? Enggak diampuni, kecuali kalau dia dapat maaf dari orang yang dizalimi. Jelas Bapak? Ya, misalnya gini ya contoh nyatanya lah, misalkan orang kafir yang hidup di negara Islam, anggap Malaysia lah. Di Malaysia ada orang kafir kan? Ada nggak? Ada kan? Nah, ya ada. Orang kafir di Malaysia, misalkan dia ketika jadi kafir Malaysia dianggap kafir dhimmi, kafir yang hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin kan? Nah, kafir dhimmi ini ternyata dia merampok harta kaum muslimin, bahkan membunuh. Bahkan dia juga bukan cuma merampok, dia juga nuduh muslim sebagai pelaku kejahatan, padahal dia bukan pelaku kejahatan. Dia nuduh seorang muslim berzina, padahal tidak berzina. Lalu masuk Islam kafir ini. Pertanyaannya, apakah diampuni dosanya? Dia selamat dari hukuman? Selamat nggak? Dia udah bunuh atau dia sudah mencuri harta orang lain nih, lalu masuk Islam, berarti hartanya dibalikan atau tidak? Dibalikan. Kalau dia nuduh seorang muslim berzina, ini kan qadhaf namanya kan? Maka dia terancam cambuk 80 kali. Nah, ini kalau kafir dhimmi, kafir yang hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin, hidup damai dengan kaum muslimin, atau kafir mustakman, kafir dari daerah negara kafir harbi yang memerangi kaum muslimin, lalu dia datang ke negara Islam untuk minta perlindungan dan keamanan. Ini pun sama. Kalau kafir model ini melakukan kezaliman kepada kaum muslimin, kalau dia masuk Islam, dia harus dihukum, atau muslimnya maafkan. Oh ya, saya maafkan, nggak masalah. Tapi kalau tidak maafkan, dia harus kena hukuman. Jelas Bapak ya? Jadi tidak semua dosa yang dilakukan oleh orang kafir sebelum masuk Islam diampuni, dan tidak semua dosa yang dilakukan oleh orang kafir sebelum masuk Islam tidak diampuni. Harus dirinci. Jelas ya? Jadi bisa dirinci 3 Bapak ya. Sekali lagi, kalau dosanya terkait dengan hak Allah, ini sepakat para ulama semuanya diampuni. Mencela Allah, mencela ini dan semacamnya. Lalu kedua, kalau dosanya ini terkait dengan hak manusia, atau bisa dibagi 2 lah. Kalau terkait dengan hak Allah diampuni. Orang kafir masuk Islam, lalu sebelumnya melakukan dosa yang terkait dengan hak Allah diampuni. Sepakat para ulama. Lalu kalau dosanya terkait dengan hak manusia, maka harus dirinci. Rincinya apa? Dilihat dulu status kafir ini. Kalau kafirnya kafir harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin, nyatanya mengangkat senjata, maka kalau dia menzalimi manusia, merampok dan semacamnya, maka kalau dia masuk Islam, dosanya diampuni. Harta yang sudah diambil halal baginya. Jelas? Ini kalau yang dosa yang melakukan adalah kafir harbi. Adapun kalau yang melakukan kafir dhimmi atau kafir mustakman, kafir yang hidup di tengah kaum muslimin atau minta perlindungan ke negara kaum muslimin, maka kalau kafir model ini melakukan kezaliman, mencuri, merampok dan semacamnya, lalu masuk Islam, maka tetap harus ditegakkan hukuman terhadap dia, kecuali kalau orang yang dizalimi memaafkan. Jelas Bapak ya? Mudah-mudahan dengan ini kita tidak bingung ya. Terus terang saya kemarin juga bingung, ini kok dirinci-rinci, setelah dicari ternyata ada jawabannya juga. Nah, itu terkait masalah status dosa orang kafir setelah masuk Islam. Lalu berikutnya, setelah para jin menyatakan, wahai kaumku, penuhilah orang yang menyeru kepada Allah, berimanlah kepadanya, niscaya dia mengampuni dosa-dosa kalian dan melindungi kalian dari siksa yang pedih. Lalu para jin mengatakan, wa man la yujib da'iyallah falaysa bimu'jizil fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalim mubin. Siapa yang tidak memenuhi
seruan orang yang menyeru pada Allah, maka ia tidak bisa melepaskan diri dari siksa Allah, tidak bisa melemahkan Allah di muka bumi, dan dia tidak memiliki pelindung selain Allah. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka itu orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Ya ini Bapak, itu beberapa ayat dalam surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai ayat 32 ya. Dari ayat tersebut kita bisa mengambil beberapa pelajaran, diantaranya wajibnya beriman kepada jin. Ya, artinya kita mengakui adanya jin. Beriman kepada jin sama seperti beriman kepada para malaikat ya. Siapa yang mengingkari jin, jin, berarti dia sama saja seperti mengingkari malaikat. Berarti dia tidak beriman kepada yang gaib ya. Sedangkan di antara sifat seorang mukmin beriman kepada yang gaib. Ya, itu sifat orang beriman ya. Nah, itu makanya kalau ada orang yang menolak jin, oh nggak ada itu jin sama sekali, kafir dia. Karena dia sudah mengingkari Al-Qur'an ya. Mengingkari firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat-ayat tadi, diantaranya adab dalam mendengar, adab ketika Al-Quran dibacakan. Di antara adab ketika Al-Quran dibacakan yaitu memperhatikan, diam dan memperhatikan. Ini termasuk adab yang perlu kita perhatikan. Artinya Bapak, contohnya dalam hal ini kita majelis Al-Quran nih, majelis ilmu, bukan majelis Al-Quran, majelis ilmu, hadis dan semacamnya. Kalau kita sudah sepakat mau belajar, maka kita harus mendengarkan apa yang disampaikan. Jelas? Misalkan Al-Quran, kita sepakat aja kita belajar Al-Quran ya, mau belajar tafsir kah, mau belajar qiraat kah, tajwid kah. Nah, ketika dibacakan ayat Al-Quran, jadilah seperti para jin ini. Mereka berkata kepada sama mereka, ansitu. Artinya apa? Diam dan dengarkan. Nah ini, jadi kalau kita misalkan udah sepakat mau belajar, ayo kita belajar ini Al-Quran yuk. Ya, dah, ada yang baca Al-Quran satu orang, maka yang semua dengarkan baik-baik. Jangan malah ngobrol. Ya. Lain halnya kalau memang kita tidak sepakat untuk belajar, masih gini. Misalnya kita ada orang yang memang nggak minat untuk dengarkan ini, mau ikut majelis Quran, dia mungkin ada keperluan di sana, ada keperluan ngobrol dengan temannya, maka tidak ada keharusan dia harus mendengarkan apa yang kita ini, nggak ada keharusan seperti itu. Tapi kalau kita udah sepakat ini kita belajar Al-Quran, maka yang hadir harus dengar. Itu termasuk adab dalam bermajlis. Dan bukan cuma Al-Quran, hadis juga begitu Bapak. Makanya di antara disebutkan dalam biografi Imam Malik. Imam Malik kalau ngajar itu benar-benar senyap, nggak ada satupun suara, nggak ada suara orang. Kalau zaman dulu kan apa istilahnya, tautan, dan nggak ada orang sibuk gerak, semua diam, seakan-akan seperti di hadapan komandan militer. Itu Imam Malik bin Anas. Makanya beliau memiliki kewibawaan. Beliau itu kata para ulama, beliau kalau dibilang ahli ibadah bukan ahli ibadah, tapi kok bisa ininya wibawanya tuh nampak gitu loh. Kenapa? Kata para ulama, keikhlasan beliau itu loh. Jadi beliau itu orang yang ikhlas. Ketika ngajar ikhlas, walaupun ibadahnya tidak terlalu menonjol, akan Allah angkat derajatnya. Maka bagaimana pula kalau ditambah ahli ibadah, itu lebih mulia lagi. Jadi Imam Malik nggak dikenal ahli ibadah Bapak. Beda dengan para ulama, misalkan Abdullah bin Al-Mubarak, itu terkenal ahli ibadah. Sufyan Ats-Tsauri terkenal ahli ibadah. Sufyan bin Uyainah ahli ibadah. Imam Asy-Sya'bi, Muhammad bin Sirin, itu banyak tuh. Tapi kalau Imam Malik nggak dikenal ahli ibadah. Tapi kok namanya kesannya mulia sekali, maksudnya namanya besar gitu. Ketika disebutkan nama Malik bin Anas, kesannya nampak besar. Sosoknya tuh kayaknya benar-benar gimana gitu. Karena apa? Itu keikhlasan beliau ya. Nah, diantara para ulama ketika menyebutkan majelisnya Imam Malik begitu, nggak ada suara sama sekali. Suara orang raut ini, apalagi ngobrol. Jadi seakan-akan beliau di hadapan orang yang masuk itu seakan-akan benar-benar
khusyuk orang yang dengar. Nah itu Bapak, itu yang adab yang mungkin perlu kita tiru ya, terutama di zaman sekarang ini kan makin berlalu waktu adab mulai berkurang dan berkurang ya. Ya, maka hendaknya kita perhatikan adab dalam bermajelis ilmu, karena kalau kita dalam bermajelis ilmu mengikuti adab-adabnya, maka ilmu yang kita peroleh pun akan berkah Bapak ya, akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu ya diantara adab dalam mendengar ketika dibacakan Al-Quran atau hadis, yaitu dengar ya, memperhatikan baik-baik. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat-ayat tadi, diantaranya Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya ya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran sesuai dengan kitab sebelumnya, membenarkan itu. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat tadi, Al-Quran juga memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Kalau kita mau dapat jalan yang lurus, menemukan jalan yang lurus, maka hendaknya baca Al-Quran, bukan baca novel ya, atau cerpen dan semacamnya. Jadi kita baca novel atau cerpen walaupun sampai berjilid-jilid banyaknya, nggak akan menemukan jalan yang lurus. Jadi kalau kita ingin dapat jalan yang lurus, bacalah Al-Quran, renungilah Al-Quran. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ini dari ayat tadi, di antara yang terakhir, yaitu Islam akan menghapuskan dosa orang kafir, atau dengan sebab masuk Islam orang kafir diampuni dosa-dosanya ya. Dosa-dosa orang kafir akan diampuni oleh Allah kalau dia masuk Islam. Nah, ini sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim, ketika Amr bin Al-As menemui Nabi, maka Nabi SAW berkata kepadanya, ama alimta annal Islam yahdimu ma qablah, tahukah engkau wahai Amr bahwasanya Islam menghancurkan, menghapuskan dosa sebelumnya, yaitu dosa sebelum masuk Islam ya. Jadi semua dosa orang kafir ketika masuk Islam Allah ampuni, dengan rincian tadi Bapak ya. Pertama, kalau dosanya terkait dengan hak Allah, diampuni semuanya. Kedua, kalau dosanya terkait dengan hak hamba, dirinci jadi dua. Kalau statusnya sebagai kafir harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin, maka ini juga diampuni semuanya. Tapi kalau status sebagai kafir dhimmi, kafir mustakman yang hidup di tengah kaum muslimin seperti sekarang ini, maka dosanya tidak diampuni sampai orang yang disakiti memaafkan. Itu. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat tadi terakhir, yaitu kekafiran akan mengundang siksa ya, kekafiran akan mengundang siksa. Sebab tadi para jin kan menyatakan, wahai kaumku, penuhilah seruan orang yang menyeru pada Allah, berimanlah kepadanya, niscaya dia mengampuni dosa kalian dan melindungi kalian dari siksa yang pedih. Artinya kalau kalian tidak beriman, kalian tidak terlindungi dari siksa yang pedih ya. Dan Allah sebutkan dalam ayat setelahnya, para jin berkata, siapa yang tidak memenuhi seruan orang yang menyeru pada Allah, maka dia tidak bisa melepaskan diri dari siksa Allah ya. Artinya kekafiran bisa mengantarkan pada siksa ya. Nah itu. Nah sekarang kita masuk ayat yang baru. Itu ayat ke berapa ini? 32 ya. Ya, ayat 32. Ayat 33 maaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiyal mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nar alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum
ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar balagh fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Awalam yarau annallaha alladhi khalaqas samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Apakah mereka tidak melihat bahwasanya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan tidak letih dalam menciptakan semua itu sanggup untuk menghidupkan orang yang sudah mati? Bala innahu ala kulli syai'in qadir. Tentu saja sesungguhnya Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Pada hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Alaisa hadza bil haqq? Bukankah ini benar? Qalu bala wa rabbina. Mereka pun menjawab, tentu demi Tuhan kami. Tentu itu benar. Qal, maka Allah pun berfirman, fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Rasakanlah siksa ini disebabkan kekafiran kalian. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau sebagaimana kesabaran ulul azmi, rasul-rasul ulul azmi. Wala tasta'jil lahum, dan jangan engkau minta disegerakan turunnya siksa, azab. Ka'annahum yawma yarawna ma yu'adu lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Pada hari ketika mereka menyaksikan siksa yang diancamkan kepada mereka, seakan-akan mereka tidaklah hidup kecuali satu waktu saja di siang hari. Pada hari ketika mereka menyaksikan apa yang diancamkan kepada mereka, mereka merasa seakan-akan mereka tidak hidup di dunia kecuali sesaat saja, di satu waktu ketika siang hari. Balag, sampaikanlah, fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun, dan tidak ada yang dibinasakan kecuali orang-orang yang fasik. Nah, 3 ayat Bapak, penutup ya. Kita bahas Bapak di sini. Allah katakan awalam yarau, apakah mereka tidak menyaksikan, tidak melihat bahwa Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam keadaan tidak letih menciptakannya. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya Allah sanggup menghidupkan orang yang sudah mati? Bapak-bapak, Allah menciptakan langit dan bumi, betul? Ya. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah merasa letih tidak? Merasa capek tidak? Tidak kan? Ya, kalau kaum muslimin enggak. Tapi kalau orang Yahudi merasa capek katanya. Jadi setelah Allah menciptakan bumi sampai hari Jumat kan 6 hari kan, dimulai dari Ahad Jumat, hari Sabtunya istirahat Allah katanya. Nah, ini pelecehan terhadap Allah orang-orang Yahudi ini ya. Jadi Allah di sini menyatakan, apakah mereka tidak memperhatikan? Allah ini kan sudah menciptakan langit dan bumi dalam keadaan tidak letih menciptakan keduanya. Apakah mereka tidak memperhatikan Allah yang seperti itu sanggup menghidupkan orang sudah mati? Artinya begini, kalau menciptakan langit dan bumi yang begitu besar saja Allah sanggup, masa menghidupkan sesuatu yang sudah mati Allah tidak sanggup? Manusia dengan langit dan bumi, mana yang lebih besar? Langit dan bumi kan? Kalau manusia nggak ada apa-apa, langit ini 7 lapis nih, belum lagi bumi lagi. Antara satu langit dengan satu langit berikutnya aja jaraknya begitu jauh. Nah, kalau menciptakan yang begitu besar Allah sanggup, masa cuman menghidupkan yang sudah mati Allah tidak sanggup? Jelas apa ya? Apakah mereka tidak memperhatikan gitu loh? Allah yang keadaannya tadi menciptakan bumi dalam keadaan tidak merasa letih, apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya Allah sanggup menghidupkan orang sudah mati? Mereka di sini masih siapa? Apakah mereka tidak memperhatikan? Mereka ini siapa? Di sini al-mahali munkirul ba'ats, orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan ya, karena bagi orang-orang musyrik zaman dulu, musyrik Quraisy, mereka kan mengingkari hari bangkitan. Bagi mereka itu nggak masuk akal mereka, masa orang sudah mati kok bisa hidup lagi? Maka Allah bantah mereka,
dengan cara supaya mereka berpikir, kalau langit dan bumi yang begitu besar Allah sanggup buat dari tadi yang tidak ada jadi ada. Nah sekarang sudah ada, tinggal dihidupkan. Mana yang lebih mudah? Hidupkan kan, dibandingkan dari sesuatu yang tidak ada lalu jadi ada. Nah ini maksudnya gitu. Jadi Allah sanggup untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Lalu Allah katakan wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Di antaranya apa? Qadirun ala ihya'il mauta, dan dia Allah, sesungguhnya dia Allah maha kuasa untuk menghidupkan orang yang sudah mati, ya. Dalam segala sesuatu di antaranya menghidupkan orang yang sudah mati. Lalu Allah katakan wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar, pada hari ketika orang-orang kafir ditampakkan ke neraka, ditampakkan ke neraka. Kapan itu? Hari akhir ya, di akhirat nanti. Alaisa hadza bil haqq, maksudnya di sini kata Imam Al-Mahdi bi an yu'adzabu biha, yaitu mereka akan disiksa di neraka. Yuqalu lahum, lalu dikatakan kepada mereka, alaisa hadza bil haqq, bukankah ini benar? Bukankah ini benar? Ini apa maksudnya? Hah? Sini kata Imam Al-Mahdi at-ta'dzib, siksaan ini benar. Artinya bukankah siksa neraka ini benar? Dulu kan mereka nolak, nggak ada itu neraka, nggak ada itu surga. Nah sekarang udah di depan mata mereka, mereka bisa menyaksikan secara langsung dengan mata telanjang. Allah katakan kepada mereka, bukankah ini benar? Maka Allah katakan, mereka pun berkata, qalu, mereka berkata, bala wa rabbina, tentu wahai Tuhan kami ini benar-benar terjadi. Dulu mereka bilang nggak ada. Setelah ada barulah mereka nyesal. Kenapa dulu saya? Nah, gitu apa ya? Maka Allah pun berkata, Allah pun berfirman, fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun, maka rasakanlah siksa disebabkan kekafiran kalian. Rasakanlah siksa disebabkan kekafiran kalian. Artinya Bapak, Allah tidak mungkin menyiksa hambanya tanpa dosa, Bapak. Kenapa perlu disebutkan ini, Bapak? Karena ada orang, kelompok beberapa sekte menyatakan Allah mungkin saja menyiksa hambanya tanpa salah apa-apa. Benar itu? Jadi bagi mereka, kalau secara nas memang tidak ada, tapi kalau secara akal mungkin saja Allah menyiksa hambanya tanpa salah apa-apa. Ini benar kalau menurut secara logika aja lah. Kita nggak bicara masalah Al-Quran atau hadis lah. Hah? Kenapa? Kenapa tidak? Bukankah Allah Maha Kuasa bebas menyiksa hambanya atau apa? Gimana nih? Nah, ini permasalahan akidah nih. Gimana nih? Kan ada sebab dan akibat. Ada sebab dan akibat. Kalau logikanya seperti itu. Ya kan? Ya, secara akal, bolehkah Allah menyiksa hambanya tanpa ada salah apa-apa? Secara akal, kita nggak berbicara, boleh ya? Masya. Boleh tidak? Ada yang sepakat? Boleh. Secara akal, kita nggak berbicara Al-Quran atau hadis lah. Boleh nggak? Hah? Iya, berarti boleh, Pak. Oh, iya. Oh, boleh. Ada lagi yang berbuat boleh? Yang lain tidak boleh? Ya, yang berpendapat boleh Asy'ariyah. Asy'ariyah. Itu kelompok firqatun dhalah. Ya, nggak boleh. Ya, kenapa? Secara logika kalau Allah menyiksa hamba tanpa salah, berarti zalim kan? Dan Allah tidak mungkin zalim kan? Secara akal Allah tidak mungkin zalim kan? Nah itu. Nah, kita nggak berbicara masalah Al-Quran hadis. Kalau Al-Quran hadis banyak lah. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Tuhanmu tidak mungkin berbuat zalim ya. Tapi kita berbicara secara logika aja udah nggak mungkin. Tapi kalau menurut Asy'ariyah boleh katanya. Nah, itu menunjukkan akal mereka ada masalah berarti. Tuh, Pak ya. Jadi Allah katakan sini, rasakanlah siksa disebabkan kekafiran. Jadi nggak mungkin Allah rasakan siksa. Karena apa? Nggak ada apa-apa. Nggak mungkin ya. Nah, itu. Lalu Allah katakan setelah Allah menyebutkan keadaan orang kafir di neraka nanti seperti apa, Allah di sini berfirman, jam berapa kita ini? Berapa menit? 5 menit lagi. Lalu Allah pun menghibur Rasulnya, fasbir, bersabarlah engkau. Siapa ini maksudnya? Rasul ya. Bersabarlah. Bersabar apa? Ala adza qaumik,
bersabarlah menghadapi gangguan kaummu. Nah, lihat tuh Bapak, seorang Rasul aja Allah suruh sabar. Padahal Rasulnya orang sabar nggak? Kami sabar, nggak ada dibandingkan kita. Nah, kalau Rasul saya disuruh sabar, maka begitu pula seorang ustadz, Bapak. Jadi ustadz pun manusia biasa. Kadang ketika menghadapi ini masalah pun sama, ada tekanan. Dan bisa jadi ustadz, dai, buya dan sebagainya, tekanannya lebih berat dibandingkan orang biasa. Maka yang namanya ustadz, buya juga butuh nasihat, butuh hiburan ya. Nah, di antara hiburan bagi orang yang terjun dalam dakwah internet, di antara ayat ini, fasbir, bersabarlah. Ini tujukan pada siapa? Rasul ya. Kama sabara ulul azmi minar rusul, bersabarlah engkau wahai Rasul sebagaimana kesabaran para rasul dari kalangan ulul azmi ya. Ulul azmi, ulul artinya pemilik, azmi itu azam tuh zawut sabat was sabr ala syada'id, yaitu orang-orang yang memiliki keteguhan dan kesabaran dalam menghadapi mara bahaya. Ya ini. Jadi Rasul disuruh bersabar seperti orang-orang yang memiliki keteguhan dan kesabaran luar biasa. Dari kalangan Rasul. Maksudnya siapa itu? Rasul ulul azmi. Nuh, terus Ibrahim, Musa, Isa, lalu terakhir Nabi Muhammad ya. Ya, hendaknya engkau bersabar sebagaimana kesabaran orang-orang yang memiliki keteguhan dan kesabaran dalam menghadapi bencana dari rasul-rasul qablaka sebelummu. Fatakuna dza azmin, sehingga engkau pun memiliki keteguhan. Artinya tirulah mereka. Nah, Bapak, makanya hendaknya kita mengambil pelajaran dari orang-orang sebelum kita. Itu lebih menenangkan kita, Bapak ya. Ya mungkin cukup ya. Waktunya mungkin 2 menit lagi ya. Ya, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita selesaikan ya. Nah, kalau udah selesai kita langsung masuk surat baru, yaitu surat Muhammad. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.